Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah. Nomor induk mahasiswa 1101200017. Pada video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS minggu yang lalu, Universitas Bung Karno, Jakarta. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, kita akan mencoba menjawab 4 pertanyaan soal pada mata kuliah UTS ilmu ekonomi, pengantar ilmu ekonomi ya. Nomor 1, Cash and Fair memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 4 manfaat belajar ilmu ekonomi. Jawabannya adalah A. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. B. Membantu memahami masyarakat. C. Membantu memahami masalah-masalah internasional atau global. D. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Soal nomor 2. Sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia pada tahun 1929 sampai 1933 yang dikenal sebagai Depresi Besar atau Great Depression, ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro-makro. Jelaskan pengertian mikro dan makroekonomi. Jawabannya adalah mikroekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam melakukan penjualan barang atau jasa. Kemudian makroekonomi. Makroekonomi adalah yang mempelajari seluruh pergerakan para pelaku-pelaku yang bergerak di dalam dunia ekonomi, di dunia ekonomi, baik itu produsen dan konsumen secara menyeluruh. Lalu soal yang ketiga, pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. Jadi ada 2 pertanyaan tuh, faktor permintaan dan faktor penawaran. Jawabannya yang faktor penawaran, permintaan. Itu yang pertama ada harga barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah penduduk atau masyarakat, selera masyarakat terhadap barang, pendapatan masyarakat yang akan menjadi konsumen, ekspektasi atau harapan pada masa yang akan datang. Kemudian faktor penawaran itu ada harga barang, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, harga barang pengganti, perkiraan harga pada masa yang akan datang, dan tujuan perusahaan yang memproduksi barang. Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 4, elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang itu jawabannya adalah yang pertama, tingkat subsidi.
makin sulit mencari suatu barang, maka permintaan makin inelastis. Yang kedua, jumlah pemakai. Makin banyak pemakai suatu barang, maka barang tersebut makin inelastis. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jika proporsi tersebut besar, maka permintaan barang tersebut cenderung elastis. Yang keempat, jangka waktu. Permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga barang tersebut. Ya, sekian dari saya mengenai pembahasan menjawab soal mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sekian, terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.